Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Fatmariza, STR MKes, sebagai dosen tetap di program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Saya mengampu mata kuliah Praktikum Kimia Klinik 1 yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah tersebut sesuai dengan bidang kajian saya, yaitu kimia klinik. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan prinsip delivery, interaction, and assessment atau DIA 100% secara luring. Pada tahap delivery, saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS bersama tim dosen pengampu dan disahkan oleh ketua program studi. RPS tersebut memuat yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung kompetensi mahasiswa sebagai calon tenaga teknologi laboratorium medis profesional. Yang kedua, deskripsi mata kuliah Praktikum Kimia Klinik 1 adalah mata kuliah yang mempelajari analisis substansi yang terdapat dalam cairan tubuh seperti serum, plasma, atau urin yang digunakan sebagai dasar penegakan diagnosis laboratorium. Yang ketiga, pokok bahasan Praktikum Kimia Klinik 1 yaitu pemeriksaan glukosa, profil lipid meliputi total kolesterol, trigliserida, HDL, dan LDL, protein serum meliputi total protein albumin, fungsi saluran empedu meliputi bilirubin total, bilirubin direct, fungsi ginjal meliputi urea atau bun, kreatinin, asam urat, fungsi hati meliputi SGOT, SGPT, ALP, GGT, gangguan metabolisme, karbohidrat meliputi tes toleransi glukosa oral, dan jaminan mutu pemeriksaan kimia klinik. RPS ini saya sajikan pada laman Online Administration Student Information System atau OASIS. Metode pembelajaran pada Praktikum Kimia Klinik 1 berupa ceramah interaktif, demonstrasi, dan praktikum laboratorium. Berdasarkan pengalaman mengajar, mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam menghubungkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan kondisi klinis pasien. Oleh karena itu, saya mengintegrasikan studi kasus sederhana yang relevan dengan praktik laboratorium. Pada tahap interaction, saya memfasilitasi diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi prosedur pemeriksaan, dan analisis kasus sehingga mahasiswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap assessment, saya menyusun kisi-kisi evaluasi yang mengacu pada CPMK. Penilaian terdiri atas pretest 20%, keaktifan praktikum 20%, laporan praktikum 20%, dan posttest 40%. Melalui pendekatan tersebut, saya berupaya menghasilkan lulusan yang kompeten, teliti, bertanggung jawab, serta mampu menerapkan prinsip mutu laboratorium dalam pelayanan kesehatan. Berikut merupakan salah satu contoh pengajaran yang saya lakukan, yaitu Praktikum Kimia Klinik 1 secara luring di Laboratorium Patologi Klinik Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai praktikum pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah makan siang? Sudah. Baik adik-adik, pada hari ini kita memasuki pertemuan kedua pada Praktikum Kimia Klinik 1, di mana kita akan mempelajari pemeriksaan glukosa darah. Betul, jadi ini sudah buka RPS-nya masing-masing ya? Sudah. Baik, jadi pada hari ini kita akan mempelajari pemeriksaan glukosa darah, tepatnya menggunakan metode GOD PAP. Tapi sebelumnya saya mau tanya, di sini semuanya ada yang belum pernah dengar pemeriksaan glukosa darah? Sudah, Bu. Berarti semuanya sudah mendengarkan ya, pernah tahu ya.
Ya, karena memang pemeriksaan ini cukup famous di masyarakat. Nah, karena ini cukup famous harusnya nih tahu nih. Pemeriksaan glukosa darah itu biasanya untuk mendiagnosis penyakit apa sih? Salah satu yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, oke, Dek Melinda, apa? tentang diabetes mellitus. Betul, jadi memang pemeriksaan glukosa darah ini merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk membantu diagnosis dari diabetes mellitus. Oke, jadi saya akan menjelaskan capaian pembelajaran yang akan kita pelajari pada praktikum pada hari ini. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pemeriksaan glukosa metode GODPAP. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan glukosa metode GODPAP mulai dari tahap praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Kemudian, mahasiswa mampu melakukan verifikasi dan pelaporan hasil pemeriksaan glukosa darah metode GODPAP. Sebelum itu, saya akan melihat kesiapan adik-adik semuanya sebelum praktikum, jadi kita melakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan disiapkan buku pretestnya dan modulnya, mohon untuk ditutup terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Sudah Bu. Nomor 1. Oke, waktu pretestnya sudah selesai. Perwakilan untuk membawa buku pretestnya dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Baik, tadi kan kita sudah spill sedikit ya, kita sudah tanya jawab sedikit bahwa memang pemeriksaan glukosa ini kalau di masyarakat tuh biasanya identik dengan pemeriksaan penyakit diabetes mellitus. Memang betul, itu tidak salah, tapi tujuan intinya pada pemeriksaan glukosa darah itu apa sih? Ada yang bisa membantu menjawab? Untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah pasien, guna membantu menegakkan diagnosis diabetes mellitus, memonitoring terapi, dan screening gangguan metabolik. Ya betul, terima kasih ya sudah bantu jawab. Jadi memang pemeriksaan glukosa darah itu kan kita pengen tahu ya kadarnya berapa sih di pasien itu. Kalau udah tahu terus buat apa? Yang pertama memang untuk menegakkan diagnosis dari penyakit diabetes mellitus. Yang kedua itu untuk melihat keberhasilan suatu terapi. Ya kan orangnya memang sudah didiagnosis, dikasih obat kan kemudian, nah obatnya cocok enggak, berhasil enggak terapinya, dietnya cocok enggak, itu kita cek lagi dengan glukosa darahnya secara berkala. Kemudian yang ketiga adalah screening gangguan dari metabolik, itu memang untuk melihat metabolisme dari glukosanya. Sudah jelas untuk tujuannya? Sudah. Oke, kita lanjut pada tahap praanalitik. Ya, semuanya tahu ya, pemeriksaan laboratorium itu pasti ada praanalitik, analitik, dan pasca-analitik. Ya, tiga ini nggak bisa kepisah. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari tahap praanalitiknya. Tahap praanalitik kita mulai dari persiapan apa? Alat dan bahan. Oke, alatnya dulu kita siapkan. Ada alat-alat yang sudah saya tampilkan pada PPT atau bisa juga dilihat di sini. Saya sudah menyiapkan. Yang pertama blue tip dan yellow tip ya. Kemudian ada juga mikropipet. Ini ada mikropipet 10 mikro dan 1000 mikroliter. Kemudian ada rak tabung dan juga tabung serologi. Kemudian ada cup serum, kebetulan udah saya isi ya dengan serum. Dan dilanjut kemudian ada fotometer ada di belakang di etalase. Nanti kita akan menggunakan itu, dan untuk bahannya pasti kita pakai reagennya, reagen untuk glukosa dan standar. Ini nggak boleh kepisah ya, reagen dan standarnya. Kemudian spesimennya kita menggunakan apa deh hari ini? Serum. Ya berarti sudah belajar ya. Tapi sebenarnya selain serum bisa juga menggunakan plasma. Oke, kita lanjut. Di tahap praanalitik lagi, yang tidak boleh terlewat pada pemeriksaan glukosa darah itu adalah persiapan pasien. Ini spesial ya untuk pemeriksaan glukosa darah. Jadi memang pada pemeriksaan kimia klinik 1 itu ada beberapa yang perlu persiapan pasien. Salah satunya adalah glukosa darah.
Nah, glukosa darah ini pasien diwajibkan untuk melakukan puasa 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Puasanya kurang lebih mirip seperti puasa Ramadan, cuman boleh minum, tapi minumnya hanya air putih, tidak boleh yang rasa-rasa. Dan ini periodenya adalah 8 sampai 10 jam. Pasiennya tidak boleh makan, tidak boleh minum yang ada rasa-rasanya, hanya boleh air putih, tidak boleh merokok, tidak boleh berolahraga yang terlalu berat. Minum air putih pun juga tidak boleh berlebihan, ya cukup secukupnya. 1 gelas cukup kan, setengah gelas, bukan 1 galon. Ya, nanti jadi hemodilusi pada spesimennya, terlalu encer. Oke, ada yang ditanyakan pada persiapan pasiennya? Saya Bu, Oh ya, silahkan. izin bertanya Bu, jika ada pasien yang ingin melakukan pemeriksaan gula darah puasa, akan tetapi belum puasa, itu kita sebagai ATLM itu harus bagaimana Bu? Oh ya, pertanyaan yang bagus nih. Pasiennya datang pengen pemeriksaan glukosa darah puasa tapi nggak puasa. Nah, saya tanya balik ini, ada 2 kemungkinan, tidak puasa sama sekali atau puasanya belum memenuhi jamnya. Karena nanti jawabannya akan berbeda. Kalau tidak puasa sama sekali, maka kita sarankan untuk kembali keesokan harinya dengan puasa terlebih dahulu, karena memang pemeriksaannya adalah glukosa darah puasa. Kalau puasanya belum memenuhi jamnya, seandainya masih 4 jam, maka diinfokan 4 jam lagi kembali lagi ke sini ya Pak, Bu, dilanjutkan puasanya. Atau opsi C, tadi kan A, B, sekarang C ya. Opsi plan C-nya, pasiennya diinfokan ini nggak bisa pemeriksaan glukosa darah puasa. Jika berkenan untuk melakukan pemeriksaan glukosa pada hari ini, maka menjadi glukosa darah acak. Tapi diingat ya, ini permintaan dokternya glukosa darah puasa atau acak. Nah, kalau memang glukosa darah puasa ya harus diedukasi untuk puasa terlebih dahulu. Sudah jelas Mas Ijas? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Pra-analitiknya ini cukup panjang ya. Jadi kan kita bahas alat, bahan, spesimen, persiapan pasiennya. Ada lagi penundaan. Nah, ini harus hati-hati. Pra-analitik itu menyumbang kesalahan pada pemeriksaan laboratorium itu yang paling besar, 60-70%. Hati-hati, pada pemeriksaan glukosa darah ini terjadi glikolisis, di mana kalau kita sampling atau ambil darahnya pukul 8 dan kalian melakukan pemeriksaan lebih dari 2 jam dari waktu pengambilan, itu terjadi proses glikolisis yang harusnya kadarnya 100 bisa turun. Bisa dipahami? Jadi waktu pemeriksaan glukosa ini harus kurang dari 2 jam agar tidak terjadi glikolisis yang menyebabkan hasilnya berubah dari hasil awal. Ada yang ditanyakan pada slide ini? Saya Bu, Ya, silakan. bagaimana jika pemeriksaan glukosa darah dilakukan penundaan pada pemeriksaan karena seperti contohnya itu labnya rame. Seperti itu Bu, terima kasih. Oh iya, terima kasih pertanyaannya, menarik nih. Kan harusnya nggak boleh ditunda, tapi terpaksa ditunda karena mungkin labnya rame atau mati lampu, atau mungkin itu adalah layanan home care yang diambil di rumah pasien dan dibawa ke laboratorium. Gimana ya caranya? Maka bisa menggunakan antikoagulan NAF. Ini adalah antikoagulan satu-satunya yang dirumuskan untuk pemeriksaan glukosa darah. Karena NAF ini cara kerjanya adalah menghambat proses glikolisis ya. Jadi glikolisisnya ini dihambat. Ibaratnya kalau orang jalan tuh slow motion. Ya, jadi pelan-pelan glikolisisnya. Tapi ingat ya, hanya menghambat, tidak bisa menghentikan. Maka kita harus lihat berapa periodenya yang akan kita terjadi penundaan. Kalau hanya 2 jam, seandainya home care ya, kita ambil di rumah pasien, kemudian kita bawa ke laboratorium untuk pemeriksaan glukosa, dan itu hanya waktunya 2 jam, maka dari awal sudah tahu kan ada 2 jam waktunya, pakai NAF langsung.
Tapi ya bukan berarti oh pakai NAF, jadi saya besok hari ini saya ambil darahnya, saya prakteknya besok aja. Ya nggak bisa, karena ingat NAF tadi hanya menghambat dari proses glikolisis. Betul. Sudah jelas Mbak Vivi? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap analitik nih. Tahap analitik, hari ini kita pakai metode apa tadi adik-adik? GODPAP. Ya, GODPAP itu kepanjangannya adalah glukos oksidase atau glukosa oksidase dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian peroksidase amino antipirin. Glukosa oksidase, peroksidase amino antipirin. Dari namanya aja, yang belakangnya ase-ase itu biasanya identik sama apa sih? Enzim. Ase-ase itu identik sama enzim. Dari metodenya aja udah bunyi, ada dua yang belakangnya ase, glukosa oksidase dan peroksidase. Maka prinsip pada pemeriksaan ini menggunakan reaksi enzimatik karena pakai enzim. Ya, sekarang saya jelaskan prinsipnya. Sebenarnya simple prinsipnya, tapi pada pemeriksaan ini tuh ada dua reaksi, Dek. Karena kita kan pakai dua enzim ya, jadi nanti ada dua reaksi. Reaksi yang pertama, nih, reaksi yang pertama itu baris yang pertama, di mana glukosa yang kita cari kan glukosa nih. Di dalam sampel itu bertemu dengan H2 dan H2O, nanti akan ditambahkan enzim yang pertama namanya glukosa oksidase. Nah, glukosa oksidase ini akan mengoksidasi dari glukosanya, namanya glukosa oksidase. Maka tugasnya adalah mengoksidasi glukosa. Maka hasilnya adalah asam glikonik dan hidrogen peroksida. Hasilnya asam glikonik dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida lah yang akan dilanjutkan reaksinya ke reaksi kedua, H2O2. Nah, di mana hidrogen peroksida nanti akan ketemu dengan yang namanya aminopenazon dan penol. Ini tugasnya sebagai kromogen, sebagai zat warna. Nanti kalau sudah ketemu ini dibantu reaksinya oleh katalisator, yaitu enzim yang kedua, apa tadi? Peroksidase. Nah, ini akan menghasilkan quinonemin. Nah, inilah yang memberikan warna pink atau warna merah muda pada spesimen. Ya, kenapa saya kotakin pink itu karena memang hasil akhirnya adalah merah muda. Oke, sudah jelas adik-adik untuk prinsipnya? Sudah. Kita masuk ke prosedur pemeriksaan ya, atau tahap analitik selanjutnya. Nah, ini biar gampang aja, saya langsung menunjukkan. Nanti kalian silahkan menyiapkan 3 tabung serologi, di mana nanti tolong dilabel yang tabung 1 adalah blanko, ini adalah tabung 2 adalah standar, tabung ketiga adalah tes. Di label. Kalau sudah ditaruh di rak, berarti ini taruh di rak ya. Kemudian masing-masing nanti silahkan diisi oleh reagen ini sebanyak 1000 mikroliter menggunakan mikropipet 1000 ya. Diambil, dimasukkan, diambil, dimasukkan, diambil dan dimasukkan. Semuanya sudah terisi 1000. Sudah sampai sini sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke yang blanko. Untuk yang blanko, kalian bisa lihat di modul ataupun di PPT saya ya. Untuk yang blanko ini isinya adalah aquades sebanyak 10 mikroliter. Nanti menggunakan mikropipet 10 mikroliter, diambil aquades, dimasukkan ke tabung blanko. Sudah dihomogenkan dan ditaruh. Untuk yang tabung kedua, standar, ini tidak aquades lagi isinya, melainkan kita akan memasukkan dari standar ini. Standar. Jadi kita akan memasukkan standar ke dalam tabung yang kedua, yaitu tabung standar. Volumenya sama, 10 mikroliter. Jika sudah, dihomogenkan lagi dan ditaruh. Tabung yang ketiga, ini adalah tabung tes. Isinya namanya tes, berarti isinya adalah spesimen atau sampel ya. Nanti diambil sampelnya yang ada di sini sebanyak 10 mikroliter, dihomogenkan, kemudian ditaruh. Setelah semuanya dihomogenkan dan siap, jangan lupa
dinyalakan dulu stopwatchnya. Kemudian ini dilanjutkan inkubasi. Kalian bisa memilih inkubasinya ada 2, mau pakai suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit atau mau pakai suhu ruangan yaitu 20-25 derajat selama 20 menit. Jadi silahkan mau pilih yang mana. Kalau sudah nanti kita akan membaca pada alat fotometer. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin bingung? Belum, Bu. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke pasca analitik ya, pasca analitik. Jadi setelah kita nanti membaca alat dari fotometer, itu keluar hasilnya itu ada 2. Bisa dihitung manual atau bisa langsung kita baca konsentrasi glukosanya. Jika mau pakai cara manual, dicatat dulu absorbansi standarnya berapa, absorbansi tesnya berapa, konsentrasi standarnya berapa. Dicatat. Kemudian silahkan dimasukkan ke rumus perhitungan, di mana absorbansi tes dibagi absorbansi standar dikali konsentrasi standar, satuannya miligram per desiliter. Tapi kalau mau cara praktis, karena memang fotometer kita sudah semi otomatis, kita bisa langsung baca hasilnya, konsentrasi glukosanya berapa. Ada yang ditanyakan soal hasilnya? Belum, Bu. Oke. Nah, sekarang masuk ke interpretasi hasil. Interpretasi hasil ini dibagi menjadi 2, karena ini pemeriksaan glukosa darah puasa atau glukosa darah acak. Kalau glukosa darah puasa itu antara 70 sampai 115 mg per desiliter. Biasakan setiap hasil itu ada satuannya. Untuk yang glukosa darah acak itu kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, nanti kalau hasilnya kurang dari itu, kita menyebutnya hipoglikemi. Kalau sesuai dengan nilai interpretasi hasil namanya normal. Jika lebih dari itu namanya hiperglikemi. Kita tidak mendiagnosis oh ini DM karena memang bukan tugas kita ya. Kita hanya hasilnya hipoglikemikah atau hiperglikemikah atau normal. Nanti jika sudah, kita akan melakukan pelaporan hasil. Formnya sudah disiapkan semuanya ya, formnya sudah siap. Nanti silahkan hasilnya dicatat pada lembar pelaporan hasil. Ada yang tanyakan adik-adik? Belum. Sudah jelas? Sudah. Ya, kalau sudah jelas, mari kita praktikum bersama. APD-nya silahkan digunakan, handscoon, masker. Ingat, karena semua yang ada di laboratorium kita anggap infeksius. Betul, silahkan digunakan. Oke, sudah. Oke. Nah, pakai mau suhu ruangan atau suhu 37? 37 aja, Bu. Dipindahkan ke sini. Silakan. Sudah. Oke, tes. Oke, kita mau pemeriksaan apa? Gula glukosa. Ya, betul. Silahkan dipilih glukosa. Ya, kemudian yes, klik yes. Oke, sudah. Dilap dulu ya. Kemudian continue. Oke, ditanya ini tes reagen blank. Pakai belangko nggak tadi? Bikin belangko nggak? Iya, yes. Silahkan diklik. Kita
ditanyain Standar. pakai standar tadi Iya, bikin? pakai. Ya, yes. Silahkan dicatat absorbansi dari standarnya, yaitu sudah keluar 0,4 0,4. 4884. Berapa hasilnya sudah keluar? Konsentrasinya belum? 0,4. Oke, sudah selesai untuk praktikumnya. Silahkan di ini back. Kemudian yes. Kemudian kita wash pakai aquadusnya. Silahkan. Gimana tadi hasil praktikumnya untuk kelompok 1 berapa? Untuk kadarnya hasilnya 145 mg per dl, Bu. Oke, kemudian kelompok 2 berapa hasilnya? Untuk hasilnya kelompok 2 60 mg per desiliter, Bu. Oh ya. Oke, jadi dari hasilnya kelompok 1 berarti menunjukkan apa? Hiperglikemia. Kalau untuk yang kelompok 2 menunjukkan hasilnya? Hipoglikemia. Betul. Jadi apakah nanti seandainya saat kalian sudah bekerja, ini case ya, kasus ya, seandainya sudah bekerja dan keluar hasil seperti itu, apakah kalian akan langsung mengeluarkan hasilnya seperti itu? Mungkin Mbak Vivi bisa bantu menjawab. Tidak, Bu. Oke, Mbak Vivi. Kalau gitu apa yang harus dilakukan pertama kali Mbak Vivi? Untuk hasilnya Mbak Vivi 60 mg per desiliter ya. Apa yang harus dilakukan? Dilihat dari belangkonya terlebih dahulu, Bu. Pemeriksaannya seperti glukosa darah acak atau puasa. Oke, betul. Kemudian waktu pengambilannya dilihat terlebih dahulu, Bu. Oke, kemudian satu lagi mungkin bisa bantu jawab. Yang ketiga, dilihat apakah pasien sedang mengonsumsi obat tertentu atau tidak, Bu. Oh ya, oke, betul sih jawabannya. Betul, nggak salah. Saat kita melihat hasil kita kok aneh ya, kok rendah sekali 60 ya. Itu yang pertama kita lihat, pasiennya ini puasa atau tidak puasa. Oke, jelas pemeriksaannya adalah glukosa darah puasa. Kemudian yang kedua, pasiennya ini diambil jam berapa? Kalau pengambilannya lebih dari 2 jam, maka harus curiga terjadi glikolisis. Nah, kalau pengambilannya betul tidak salah, maka yang ketiga kita lihat apakah pasiennya mengonsumsi obat-obatan tertentu. Baru yang keempat kita masuk ke tahap analitiknya, apakah alat kita kontrolnya pada hari ini masuk atau tidak. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan dari case-case-nya pada hari ini? Belum, Bu. Oke, karena sepertinya sudah jelas semuanya dan praktikum pada ini sudah selesai, saya ingatkan kembali pada apa yang kita praktikumkan pada hari ini, tolong dibuat laporan praktikum. Jadi nanti silahkan dibuat laporan praktikum, di mana pada laporan praktikum ada pembahasan tentang praktikum pada hari ini. Maksudnya seperti kelompok 2 kadarnya adalah hipoglikemia, kemudian kelompok 1 adalah hiperglikemia. Silahkan dibahas secara TLM. Jadi jangan membahas secara penyakit diabetesnya, tapi lebih membahas tentang pemeriksaannya. Baik, Bu. Oke, sudah jelas ya? Jelas. Pengumpulan laporannya adalah 1 minggu ke depan. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan lagi pada praktikum hari ini, semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelangaan ya Mas ya. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.